wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dikumpulkan bersama-sama di siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya hingga kiamat. Ya, alhamdulillah terima kasih kami ucapkan ya Wela kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Untuk menghemat waktu, kita langsung mulai saja ya. Kita buka dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan diseminasi hari ini, sebelum itu kita dengarkan arahan dan juga motivasi dari kepala sekolah kita. Kepada Pak Adin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melaksanakan agenda upgrading skill capacity sebagai seorang pendidik di SMP Selamat Taubat dengan tema bagaimana kita bisa menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Ini menghadapi manusia dengan level atas, tengah, bawah. Atas adalah pimpinannya, menengah adalah rekan sejawatnya, bawah adalah muridnya. Dalam struktur bukan sebagai kasta. Menghadapi manusia satu hal yang dinamis, tidak ada rumus pasti, tidak ada hal yang bisa dibuat sebuah aturan yang statis, tapi dinamis. Bukan berarti kita tidak bisa mengantisipasinya, tetapi kita bisa meminimalkan potensi risiko yang terjadi. Nah, budaya dihasilkan oleh makhluk hidup, oleh manusia yang punya akal pikiran, maka dia punya budaya. Dan salah satu budaya positif yang akan Bapak Ibu dapatkan pada materi kali ini dengan dua narasumber hebat adalah bagaimana kita bisa menghadapi peserta didik kita dengan yang namanya restitusi. Ketika ada anak didik kita yang mengalami kegagalan identitas atau yang disebut sebagai pelanggaran yang terjadi, atau ada anak yang tanda kutipnya nakal, itu dalam istilahnya sebagai mempunyai identitas yang gagal. Maka apa tindakan kita? Apakah dihukum? Apakah diberikan sanksi? Apakah dikucilkan? Dan semua akan dibahas. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa memperbaiki the failed identity menjadi the success identity. Nah, dengan cara yang lebih manusiawi dan juga menggunakan ilmu psikologis yang akan nanti diterapkan. Ilmu ini sangat penting, terutama bagi Bapak Ibu yang akan kita hadapi semester depan sebagai tahun ajaran baru kita. Bagaimana menangani pelanggaran. Contoh sederhana adalah ketika ada anak melanggar tata tertib sekolah, misalkan datangnya terlambat. Maka fokus kita kemana? Ke perbuatannya, apakah ke motif yang terjadinya? Nah, kadang kita fokusnya kepada motif, kepada tujuannya atau kepada tindakan yang terjadinya. Nah, di sini kita akan kupas bersama-sama dengan Bu Ella dan Bu Dini yang sudah tentu menyiapkan bahannya dengan sangat baik. Bagaimana kita bisa menghadapi itu? Sekali lagi, menghadapi manusia adalah hal yang sulit. Butuh kesabaran, butuh keluasan, butuh hatinya itu luas. Kalau Bapak Ibu misalkan Bu Oni takut sama binatang apa seperti kecoa, cicak, toke atau apa? Kelabang. Kalau itu terjadi di dalam kamar Bu Oni yang kecil, kalau ada kelabang, tentu hatinya akan nggak tenang. Bahkan mungkin bisa menjerit gitu histeris. Tapi kalau ada di lapangan yang begitu luas, maka ya biasa aja. Sama seperti hati kita ketika menghadapi masalah. Kalau hatinya sempit, ada masalah langsung muncak-muncak, emosi, histeris dan sebagainya. Kalau hatinya luas, fleksibel, maka akan menjadi hal yang biasa. Nah, kita akan dapatkan tipsnya, triknya, dan juga how to-nya. Bagaimana menindak ada murid kita yang tidak memakai seragam di hari yang tidak ditentukan misalnya. Itu ada caranya bagaimana menangani yang tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang penting untuk Bapak Ibu nanti dapatkan bagaimana bisa mengantisipasi itu yang terjadi. Nah, di materi ini insyaallah Bu Dina dan Bu Ella akan memaparkan sedetail mungkin. Nanti kalau ada hal yang belum jelas, bisa kita diskusikan menjadi sebuah pengetahuan untuk kita bahwa budaya positif harus kita bangun, nggak ujuk-ujuk datang, nggak bisa dibeli, tapi dibangun disusun dari hal yang kecil. Start from the small. Memimpikan hal yang besar, ya dari hal yang kecil gitu. Sempatlah membaca buku The Atomic Habits. Itu buku yang bagus bagaimana sebuah kesuksesan dimulai daripada hal yang kita anggap kecil. Terima kasih, selamat belajar, selamat menimba ilmu, selamat berdiskusi. Mari jadikan akhir tahun ini sebagai refleksi kita. Kita kuatkan identitas kita sebagai apa? Kita itu siapa?
Kalau kita sudah tahu kita itu siapa, maka kita akan mengenali diri kita akan berbuat seperti identitas kita. Oleh karena itu ini penting, mohon disimak baik-baik, fokus, kemudian tanyakan bila ada yang belum dipahami, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Adin atas sambutan sekaligus penguatan ya bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, jadi ice drinkingnya saya jelasin dulu ya. Ada 4 gerakan. Ya, yang pertama Marina gimana gerakannya Bu Dina? Ya, Marina seperti ini ya. Tunjuk dada. Saya Pak. Ya. Kemudian Marina menari gimana gerakannya? Ya, menari tangannya digulung. Ya. Lalu di atas. Ya, di atas. Ya, gini ya. Lalu menaranya seperti ini. Bentuk Seperti itu. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari di atas. Marina menara di atas menari. Bapak Ibu untuk menyimak materi yang akan dibahas hari ini kepada Bu Dina dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Ella. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sudah semangat? Apa mau lagi nih SPG-nya? Semangat. Oke. Ya. Sekarang giliran saya dulu nih Bapak Ibu ya. Penerapan budaya positif di sekolah. Saya minta tolong bantuan dua peserta. Ada yang mau ke depan? Yang seragam sama. Usul yang bagus Bu Rini. Dimohon kepada Bapaknya Ham dan Ibu Tria untuk maju ke depan. Ayo, Tria. Semangat. Awas Ini kepala mukul kan? Ya, kita akan bermain. Cobalah buka. Wah, Yeah. buka yuk. Cobalah buka. Sebelumnya siapa yang mau mengepalkan tangan nih yang menjadi A? Saya. Pak Ilham. Oke, berarti Bu Tria menjadi B. Ya. Tugas A adalah mengepalkan tangan yang akan di dalam tangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga. Ya. Pak Ilham berusaha untuk menahannya, mempertahankannya, maaf maksudnya ya. Untuk Bu Tria bertugas untuk membuka kepalan tangan Pak Ilham. Terserah Bu Tria mau dibujuk, mau diomeli, mau dikenali, atau bahkan dilakukannya. Ya. Ya. Apa lagi? Ya. Pokoknya di sini kita lihat dulu sekitar 30 detik ya. Kita kasih waktu 30 detik. Bagaimana usaha Bu Tria untuk membuka kepalan tangan Pak Ilham? Pak Ilham, Ya. itu ada uang. Wah, banyak. Langsung buka ya? Berarti langsung buka. Ya. Cepat sekali. Jadi menyerahkan sebanyak uang. Jadi Tria berhasil belum nih? Sudah berhasil. Oh iya. Jadi kita beri aplaus dulu kepada. Oke ya, sudah berhasil. Berarti terima kasih Pak Ilham Bu Tria. Langsung terbuka, belum sampai 5 detik pun langsung terbuka ternyata ya. Kan? Di sini ada 3 pertanyaan yang akan dijawab karena tadi kepalan tangan Pak Ilham terbuka, berarti kita kita jawab yang pertanyaan pertama. Mengapa membuka kepalan tangan? Nah, di sini Pak Ilham tadi ya. Oh iya, saya mau minta jawaban dulu dari Pak Ilham lupa. Kenapa Pak Ilham membuka kepalan tangannya? Mempersulit orang lain saja. Oh. Langsung buka aja udah lah. Buka aja gitu ya. Pasrah ya.
Oke, berarti apakah bujukan atau permintaan dari Bu Tria itu langsung diterima? Apa tuh? Lebih dari jebakan. Iya, karena uang tadi ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Untuk pertanyaan kedua ini tidak kita jawab ya, karena kan Pak Ilham membuka. Kalau ini tetap menutup. Kalau tadi Pak Ilham mempertahankan sama saja. Kenapa Pak Ilham kok tetap menutup kepala tangannya? Gitu. Kita jawab yang ketiga. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, coba saya mau ke Bu Tria. Kira-kira siapa tuh yang memegang kendali tersebut? Yang memegang kendali Saya itu berarti diri kita sendiri ya. Betul, kontrol itu ada di diri kita masing-masing ya. Setiap orang berhak untuk mengontrol dirinya masing-masing. Contoh, ya saya maunya saya tutup nih kepala, ya saya tutup. Saya buka, ya kita buka, gitu ya. Terima kasih Bu Tria. Nah, contoh yang dilakukan Pak Ilham dan Bu Tria itu adalah di sini posisi kita sebagai guru ya. Kita guru mencoba mengontrol murid kita, dalam arti bukan mengontrol ke arah yang tidak baik atau memaksakan kehendak kita kepada murid kita, tetapi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa ya, karena tadi kontrol itu ada di diri masing-masing, terutama di diri setiap murid. Kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak kita gitu. Misalnya si A, kamu hari ini harus datang jam 7 gitu ya, misalnya ya. Tapi kita nggak tahu nih dia tidak datang jam 7 itu kenapa alasannya seperti itu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah ini contohnya tadi, Bu Tria bilang, Pak Ilham udah uang tuh jatuh gitu. Pak Ilham langsung membuka. Nah bisa jadi Pak Ilham sedang mengontrol dirinya untuk membuka. Berarti Bu Tria berhasil mengontrol, bukan seperti itu. Tapi karena adanya dorongan dari diri Pak Ilham untuk membuka kepala tangannya sendiri. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid ya. Jadi kita sebagai guru jangan langsung merasa puas misalnya kita bisa mengontrol suatu anak gitu ya. Jadi keberhasilan tersebut ternyata ada andil dari anak itu sendiri. Kalau anak tersebut tidak bisa mengontrol dirinya, ya sekuat apapun kita mencoba untuk mengontrol itu murid atau itu anak, tidak akan berhasil. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sukai. Pasti ada alasannya. Kenapa Pak Ilham membuka? Kenapa Bu Tria meminta Pak Ilham untuk membuka kepala tangannya? Semuanya pasti ada alasannya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada dua hal yang sebenarnya sudah kita pahami sebelumnya ya sebagai guru. Pasti kita tahu. Ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol ini. Kita bandingkan. Sini saya akan mengangkat kasus tadi tentang kerapihan Bapak Ibu, terutama kerapihan meja kerja kita masing-masing. Di stimulus respon kita ambil contoh karena saya di TU ya, kita duduk di ruang TU. Di ruang TU itu ada 4 meja yang ternyata ada 2 meja tuh yang tidak sama, satu rapi, yang satu tidak rapi. Nah di sini misalnya kita ambil contoh Pak Akbar, misalnya ya meja itu berantakan banget Pak Akbar. Tapi menurut Pak Akbar ya udahlah itu meja saya. Tapi kalau saya melihat mejanya Pak Akbar, kok tuh mejanya berantakan banget sih, gitu, jengah gitu atau apa namanya ya, risih, betul ya. Nah, di sini kita bahas tentang realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau menurut Pak Akbar ya udah itu memang maunya saya seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu nggak bagus gitu untuk dilihat tampilannya. Menurut Pak Akbar semua orang melihat hal yang sama gitu. Menurut dia ya udah yang lain pasti melihatnya sama mejanya dia tuh di mata guru-guru lain atau di mata orang lain yang melihat mejanya. Padahal di mata saya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bagi saya mejanya Pak Akbar ya nggak rapi, harus dirapihkan supaya enak dipandang, enak dilihat kayak gitu ya. Tapi menurut Pak Akbar ya udah itu karena meja saya suka-suka saya gitu ya. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nah ini kita sering tanpa sadar melakukan yang ketiga ini.
memaksakan kehendak kita, terutama kepada murid. Kita mau suasana kelas diam, suasana kelas hening, atau tadi kita mau meja kita, meja orang lain sama seperti meja kita rapi. Itu sebenarnya tidak boleh dipaksakan. Tadi harus ada kontrol dari dalam dirinya masing-masing. Jadi seharusnya kita yang harus memahami pandangan orang lain di dunia, dengan dunia, ya, bahwa semua diri itu berbeda, ya, tidak mungkin disamakan, ya. Karena kalau sama nanti ya dunianya flat aja, ya, tidak ada gonjang-ganjing atau ada warna lainnya. Gitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering, ya, saya juga. Semua perilaku itu memiliki tujuan, tuh, ya. Ini pasti kita alami baik di dalam murid ataupun kita sesama rekan guru. Pasti ada, ya, yang bilang, oh, dia melakukan ini salah tuh, jelek tuh, padahal ada sesuatu hal yang kita tidak tahu. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Dan kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalau kita udah bilang nggak mau, ya nggak mau. Ya, meskipun ada dorongan atau dikasih sesuatu dari yang lain, itu tetap tidak mau. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini, ya, kita sebagai guru itu bertugas bukan mengontrol, tapi memberikan arahan kepada murid kita. Jika arahan kita berhasil membuat murid itu berubah, itu berarti dalam dirinya dia, motivasi dalam dirinya yang merubah perlakuannya sendiri. Pemaksaan adalah ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, sehingga dilakukan kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini maksudnya adalah kita sebagai guru menanyakan si anak tuh maunya bagaimana, murid ini maunya bagaimana, kamu mau menyelesaikannya seperti apa, gitu. Kita ajak dia untuk berpikir bersama-sama menyelesaikan suatu masalahnya. Misalnya tadi, ya, yang masalah meja kerja. Saya menyampaikan kepada Pak Bar, tolong dong mejanya dirapikan. Saya nggak mau, saya malas. Oh, gitu. Tapi kita berikan, jelaskan ke. Jadi Pak Bar maunya bagaimana? Memangnya bisa bekerja dengan meja berantakan seperti itu, gitu. Coba Pak Bar memberi apa yang Pak Bar rasakan atau sehingga dia memilih mejanya tampak berantakan seperti itu sebaiknya dikatakan, diucapkan supaya guru bisa membantu mengarahkan penyelesaian masalahnya. Model berpikir menang atau kalah ini yang tadi, ya, menang atau kalah. Misalnya tadi Bu Tria berhasil membuka kepala tangannya Pak Ilham, berarti Bu Tria menang, Pak Ilham kalah, bukan seperti itu, ya. Di sini di teori kontrol dua-duanya merasa menang. Bu Tria berhasil mengarahkan muridnya untuk dapat mengontrol dirinya sendiri. Pak Ilham pun senang, ternyata dia bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi sudah tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini menciptakan suatu disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana cara kita mengeluarkan keyakinan kita, keyakinan yang ada dalam diri kita untuk menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Nanti kita akan bahas masing-masing nilai-nilainya. Yang kedua, seseorang yang memiliki disiplin berarti bisa bertanggung jawab, bisa mengontrol dirinya sendiri terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Ya, keberhasilan mengontrol seseorang ini pasti dilihat dari dia bisa berhasil mengontrol dirinya sendiri. Jika arahan kita berhasil membuat murid itu berubah, itu berarti dalam dirinya dia, motivasi dalam dirinya yang merubah perlakuannya sendiri, gitu. Pemaksaan adalah ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, sehingga dilakukan kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini maksudnya adalah
kita sebagai guru menanyakan si anak tuh maunya bagaimana, murid ini maunya bagaimana, kamu mau menyelesaikannya seperti apa, gitu. Kita ajak dia untuk berpikir bersama-sama menyelesaikan suatu masalahnya. Misalnya tadi ya yang masalah meja kerja, saya menyampaikan kepada Pak Bar, tolong dong mejanya dirapikan. Saya nggak mau, saya malas. Oh gitu, tapi kita berikan jelaskan kalau jadi Pak Bar maunya bagaimana? Memangnya bisa bekerja dengan meja berantakan seperti itu, gitu. Coba Pak Bar memberi apa yang Pak Bar rasakan atau sehingga dia memilih mejanya tampak berantakan seperti itu sebaiknya dikatakan, diucapkan supaya guru bisa membantu mengarahkan penyelesaian masalahnya. Model berpikir menang atau kalah ini yang tadi ya, menang atau kalah. Misalnya tadi Bu Tria berhasil membuka kepala tangannya Pak Ilham, berarti Bu Tria menang, Pak Ilham kalah, bukan seperti itu ya. Di sini di teori kontrol dua-duanya merasa menang. Bu Tria berhasil mengarahkan muridnya untuk dapat mengontrol dirinya sendiri. Pak Ilham pun senang, ternyata dia bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini menciptakan suatu disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana cara kita mengeluarkan keyakinan kita, keyakinan yang ada dalam diri kita untuk menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Nanti kita akan bahas masing-masing nilai-nilainya. Yang kedua, seseorang yang memiliki disiplin berarti bisa bertanggung jawab, bisa mengontrol dirinya sendiri terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Ya. Keberhasilan mengontrol seseorang ini pasti dilihat dari dia bisa masih mengontrol dirinya sendiri. Okay. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik tadi apa? Motivasi yang berasal dari mana? Dari dalam, ya. Memunculkan motivasi intrinsik itu ternyata sulit, Bapak Ibu, ya. Lebih mudah tuh dari luar, karena dari luar terlihat, oh kita pengen dilihat nih, kayak tadi seperti itu, Bu, hadiahnya apa Bu? Gitu. Itu namanya dari luar, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya dari dalam, yang tadi Pak Ilham katakan, kepalanya tiba-tiba terbuka, itu pasti dalam diri Pak Ilham yakin, gue mau buka aja di kepala tangannya, ya. Nah ini nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan universalnya kita kerucutkan. Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, tapi di sini kita fokuskan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, sebagaimana yang telah Bapak Ibu tahu, kalau ada 6 karakter atau sifat yang kita harapkan dapat terwujud atau tertanam dalam diri murid-murid kita saat ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita harapkan sekali ya pada anak-anak kita supaya dengan dasar agama dia dapat menjalani kehidupannya dengan baik, berkebinekaan global. Ini berarti dia menghargai adanya perbedaan. Ya, semua karakter-karakter yang ada di sini kita harapkan berada atau tertanam pada diri murid kita. Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Coba saya mau dengar dari Bapak dan Ibu, dari ke-6 sifat atau karakter atau nilai yang ada di depan ini, nilai yang paling mana yang sulit yang untuk kita tanamkan kepada murid. Sulit nih nanamin nilai ini gitu. Ada yang mau menjawab? Ya, siapa? Sarah, silakan dulu. Sarah. Enggak. Iya.
dari beberapa peserta ini belum ada rasa mandirinya Bu Nina. Oh, mandiri. Iya. Kenapa Bu Sarah sulit untuk mandiri itu? Karena contoh ya, Iya. saat mendekati ujian kita harus selalu mengingatkan nih, ayo belajar, ayo semangat belajarnya. Kita sudah berikan kisi-kisi seperti itu untuk mereka belajar, namun mereka masih banyak yang belum teliti dalam mempelajari kisi-kisinya, sehingga masih butuh asupan dari guru-gurunya, jadi belum bisa lanjut. Ya, Terima kasih. saya menatap, ya terima kasih Bu Sarah. Saya mendapatkan satu poin penting tadi dari jawabannya Bu Sarah. Kenapa menanamkan mandiri pada diri murid susah sih? Tadi ya, mengingatkan itu tugas terbesar kita sebagai guru ya. Karena kita nggak bisa mengontrol murid kita cuma bisa mengingatkan. Dengan mengingatkan tersebut, itulah yang dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Kemarin saat saya di Rukol ya, ruang kolaborasi, ada pertanyaan dari teman CGP saya, Pak, ini sudah kami terapkan ke anak-anak, ke murid kami di sekolah, tapi kok tetap aja masih susah ya Pak, itu kenapa? Itulah khusus saya jadi guru. Pasti tidak akan mungkin sekali langsung jalan, sekali langsung anaknya berubah. Nah, tugas kita yaitu kita tidak bisa mengontrol orang lain, bisanya kita mengingatkannya. Jadi benar tuh, tadi mandiri mengingatkan ya, sebenarnya bukan mandiri saja semuanya. Kuncinya adalah kita harus mengingatkan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Sepakat ya? Ya, lanjut ya dia ya. Kita sudah berbicara tentang disiplin positif. Sekarang kita masuk ke motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini kita masuk ke mulai ke inti ya, meskipun ini masih di awal lagi di pendahuluan. Nah, kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Kita pasti semuanya pernah melakukan ini. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah atau enggak? Nah, misalnya nih, Buras, misalnya Buras ingin mendapatkan perhatian dari Prince, gitu ya, mendapatkan perhatian dari muridnya Prince. Buras ternyata memanggil Prince atau memberikan penjelasan yang berlebih dari Prince sehingga Prince mengerti dan Prince tersenyum kepada Buras. Nah, itu berarti Buras itu melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan yang keluar dari Prince, meskipun imbalan itu hanya tersenyum. Ya, senyuman itu bukan barang ya, tapi iya. Tetapi juga termasuk satu imbalan ya. Atau untuk mendapatkan hadiah. Ya, pasti ini sering nih. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan ini, kayaknya nggak mungkin nggak pernah ya. Kita pengen mendapatkan perhatian orang. Nah, itu ya. Kita ingin diperhatikan oleh orang lain ataupun dengan murid-murid kita. Ya, ini biasanya sih di murid ya, guru-guru memancing atau memancing keaktifan guru dan mari anak-anak, kalau misalnya kalian bisa menjawab dapat 100 semua, nanti ibu kasih hadiah. Nah, sebenarnya cara-cara tersebut kurang tepat Bapak Ibu ya. Kenapa kurang tepatnya? Nanti kita lihat. Atau untuk mendapatkan uang. Nah, ini juga yang sedang kita alami Bapak Ibu. Ya, hadiah saat ini lomba-lomba kan kita sering memberikan anak memberikan anak-anak uang. Ternyata ada nih atau motivasi. Gue pengen ikut lomba itu karena gue pengen menang dapat duitnya. Tuh ya. Kita bersama-sama harus memikirkan caranya ini. Ternyata
Motivasi seorang anak untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan penghargaan itu kurang baik untuk diterapkan. Tentunya kurang baik hingga ke masa depannya. Alasannya apa lagi? Kira-kira Bapak Ibu, selain senyuman, mendapat hadiah, mendapatkan uang, ada lagi nggak mendapatkan apa? Jika kita bisa melakukan sesuatunya. Ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu? Mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan. Asik. Misalnya melakukan apa tuh Bu Yanti mendapatkan kebahagiaannya? Melakukan peserta didik menjadi lebih baik, itu ada perubahannya. Ada perubahannya. Berarti yang merasa bahagia itu kitanya ya Bu ya. Kitanya bahagia jika anaknya berhasil misalnya melakukan sesuatu. Ya. Ada lagi yang mau menyuarakan? Pengen mendapatkan sekolah negeri, betul, itu terjadi di mana-mana, terutama untuk kelas atas ya Bu ya, kelas 9 dan kelas 12 atau kelas 6 SD. Jadi kalau kelas 12 mungkin perguruan tinggi ya. Tentunya mendapatkan tersebut itu muncul dari motivasi ini ya. Menurut Diana Gossen ya itu ya, dalam bukunya itu ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ya. Di antara ketiga ini pasti didasari oleh motivasi-motivasi yang bersifat eksternal maupun internal. Kita bahas yang pertama dulu. Motivasi yang pertama. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi bersifat eksternal. Biasanya motivasi perilaku manusia yang pertama ini adalah untuk mentaati peraturan yang ada. Ya, misalnya nih, hari ini kita masuk pukul 7. Supaya tidak terkena hukuman, saya datang jam 6.50. Oh, gua harus datang jam 6.50. Saya harus datang jam 6.50 nih. Kalau tidak, bakalan dihukum misalnya. Ya, pikiran seseorang tersebut yang mendasarnya adalah karena dia nggak mau dihukum. Nah itu tidak mau dihukum tersebut adalah motivasi dari luar atau dari eksternalnya, karena dia takut akan dihukum atau tidak nyaman atau tidak mau dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sering ternyata Bapak Ibu ya, dengan SOTM atau dengan juara kelas. Kadang orang tua menjanjikan kepada murid kepada anak-anaknya bahwa kamu harus dapat peringkat 1, nanti ibu belikan ini, nanti bapak belikan ini. Nah, penghargaan tersebut justru pemberian penghargaan tersebut justru bukan berasal dari diri anaknya sendiri. Tapi tidak semua anak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita sedang membahas yang motivasinya berasal dari luar atau dari eksternal ini. Yang ketiga, ini yang paling baik, menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan meyakini nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka sudah yakin dengan nilai-nilai tadi, 5 nilai tadi sudah diyakini dan sudah menjadi motivasinya dalam melakukan sesuatu, berarti dia sudah berhasil, anak tersebut sudah berhasil mengontrol dirinya sendiri. Berarti motivasi intrinsiknya itu sudah berjalan.
ya karena dia sudah paham dan sudah yakin. Sampai sini sebelum kita masuk ke hukuman dan penghargaan, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu mengenai teori kontrol disiplin positif? Aman? Lanjut ya, lanjut. Nah, kita masuknya nih hukuman dan penghargaan. Di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Menghukum itu sebenarnya maksud kita supaya anak tersebut atau murid tersebut berubah ya, tapi ternyata memberikan efek jangka panjang pada diri anak atau murid tersebut. Penghargaan pun juga sama, ternyata hukuman dan penghargaan itu sebagaikan gimana ya, sejalan ya. Ya kan, memberikan penghargaan yang berlebihan itu justru menghukum si anak. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan. Pasti kalau misalnya ada pencapaian dari seseorang, itu pasti kita berikan penghargaan atau reward untuk memberikan semangat. Tapi penghargaan yang seperti apa kita bahas. Nah, di sini ada untuk penghargaan, kita bahas dulu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tiga hal yang berbeda ya. Hukuman itu mengidentikan dengan kegagalan, sedangkan konsekuensi dan restitusi membentuk kedisiplinan sehingga akan sukses gitu ke depannya. Kita lihat yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi pasti terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Ya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak jangka panjang karena tadi sifatnya menghukum. Hukuman itu biasanya bentuknya fisik atau psikis ya, psikis. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu menguatkan sifatnya, meskipun konsekuensi masih tidak nyaman untuk murid atau anak. Kalau hukuman, murid pasti akan tersakiti, sedangkan korbannya atau yang menjadi korban ya, itu akan mendapatkan keadilan. Sedangkan untuk yang restitusi, murid akan mendapatkan kekuatan. Kalau konsekuensi hanya membuat tidak nyaman, tapi tidak dalam waktu lama. Karena konsekuensi itu bisa fisik, bisa psikis, tapi tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Sama ini masih untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan perilaku agresif atau pasif meningkat. Jadi menjadikan perilaku anak itu menjadi agresif malah ya. Jadi dia tidak akan jerah ya. Kita kira kalau ini anak dikasih hukuman akan jerah, ternyata tidak. Konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Hukuman juga tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya ini dia akan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Sedangkan restitusi, murid tersebut akan bertanggung jawab atas perilakunya. Terus peraturannya, jadi hukuman itu selalu berkutat pada peraturan sehingga murid akan membenci peraturannya. Kalau konsekuensi itu
masih memberikan kita pertanyaan, kita meminta anak untuk berpikir, dan pada akhirnya murid akan menghormati peraturannya. Kalau untuk restitusi kita mengajak murid untuk menyelesaikan permasalahan. Kamu maunya bagaimana? Kamu pahamnya bagaimana? Seperti itu ya, sehingga murid nantinya akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Oke, ini kesimpulan dari restitusi, hukuman dan konsekuensi. Restitusi merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya tadi, dengan bimbingan, dengan arahan, dengan mengajak kolaborasi, itu masuknya ke restitusi. Kalau hukuman kadang bersifat rencana atau tiba-tiba, padahal kita sudah ada peraturan nih, tapi ternyata menurut guru tersebut hukuman ini yang pas, dan itu masuknya ke hukuman bersifat satu arah tadi ya, tidak sesuai dengan peraturan, tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan, bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, jadi hukuman ini di luar peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi anak-anak mendapatkan konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku. Biasanya diberikan berdasarkan data atau tadi peraturan. Nah, sekarang kita ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Satu orang, satu jawaban ya. Coba yang pertama kita mulai dari Pak Faisal. Pak Faisal bisa menentukan ini hukuman atau konsekuensi Pak Faisal? Oh, bukan. Ini hukuman atau konsekuensi maksudnya Pak Faisal? Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Pak? Itu konsekuensi. Konsekuensi. Ada lagi Bapak Ibu yang menjawab lain? Ada yang menjawab hukuman? Hukuman. Ya, hukuman. Kita catat dulu nih, hukuman nomor 1. Yang kedua, Bu Indi. Apa itu Bu Indi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi mau hukuman, Bu? Apa, Bu? Hukuman. Yang lain ada yang menjawab lain? Gak ada? Berarti kita sepakat ya. Yang kedua hukuman. Tadi yang pertama hukuman, yang kedua juga hukuman. Yang ketiga, Bu Yanti. Apa nih Bu Yanti? Konsekuensi ya, membersihkan coretan yang dibuat tadi meja tulis ya, konsekuensi. Nah, ini Pak Irham banget pasti. Coba yang remehkan, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya, coba kita lihat. Ya, ternyata yang pertama konsekuensi Bapak Ibu ya. Kenapa bukan hukuman? Iya betul. Kenapa bukan hukuman? Kok konsekuensi sih? Apa ya? Apa coba Bu Rini? Oh, Bu Rini mau jawab ceritanya Bu Rini ya. Ayo Bu Rini. Oke, mau menjawab yang nomor 1, kenapa itu disebutnya konsekuensi? Dengan dia menuliskan saya tidak akan terlambat, maka dia akan berpikir bahwasanya, oh iya ya, saya harusnya tidak terlambat lagi nih datang ke sekolah. Jadi saya menulis sambil memikirkan bahwasanya apa yang dia tulis seharusnya itu yang dia lakukan. Iya, terima kasih banyak. Mantap Bu Rini. Yang
Bapak Ibu ya, karena ya betul tadi ya akan merubah ya konsekuensi ya. Dia akan tidak terlambat lagi dengan menulis 100 kali. Oke ya. Lagi nih tadi sampai Pak Irham ya. Sekarang lanjut ke Bu Asep. Ayo Bu Asep. Menggantikan kerja tugas teman yang telah tidak tercoret. Kertas tugas ya mau. Menggantikan kertas tugas beras hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Satu konsekuensi. Oke, Bu Rini. Apa nih Bu Rini? Yang kedua nih Bu Rini. Itu Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. itu hukuman. Hukuman. Ada yang sepakat? Ada yang tidak sepakat maksudnya maaf. Ada yang menyebutkan konsekuensi? Nah, kita sepakat ya, sepakat hukuman. Yang ketiga, Bu Sarah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, tidak menggunakan sepatu warna hitam karena sesuai peraturan sekolah. Hukuman juga. Oke, ada lagi yang berpendapat lain? Hukuman ya. Terakhir, muncul Pria berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, berarti keempat-empatnya adalah hukuman. Salah. Nomor satu konsekuensi. Alhamdulillah ya, ternyata nggak ngantuk ya. Saya salah dibetulin. Bagus. Kita lihat. Ya. Tapi paham ya Bapak Ibu sudah ya? Nah, hukuman itu lebih ke arah fisik atau psikisnya si anak dan sifatnya itu bisa dadakan ya saat dibuka gitu ya. Dan memang tujuannya itu menghukum, menghardik supaya kadang kita kesel mungkin atau kita tidak suka dengan perilakunya, makanya kita menghukumnya. Oke, sampai sini masih ada yang masih ada yang belum tercerahkan atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya sudah cerah sih ya. Kita pakai kuning-kuning ini. Udah ya, aman ya? Lanjut. Nggak mau. Tadi sudah hukuman, sekarang kita bahas yang dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu sifatnya menghukum. Gimana tuh? Ternyata menghukum. Padahal kita sering banget sih penghargaan ke anak-anak, murid-murid kita. Yang jelas pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan itu memberikan pengaruh ya, pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya tidak terlalu berdampak pada murid. Kalau jangka panjang mesti berdampak ke depannya. Dia akan mengharapkan selalu mendapatkan penghargaan. Maksudnya dari hukuman ini, dia akan berharap selalu mendapatkan penghargaan. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas ya. Jadi biasanya untuk yang kedua ini dia hanya akan, karena dia tahu dia mampunya di bidang itu saja, makanya dia tidak mau mencoba bidang yang lain. Padahal ternyata kalau dia bisa mencoba bidang yang lain, penghargaan dia itu justru bertambah, tidak hanya dalam satu bidang saja. Itu saja. Ya. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya kualitas di sini adalah ternyata memberikan penghargaan kepada murid itu justru malah membuat tadi ya si murid atau si anak tersebut pikirannya hanya mendapatkan penghargaan saja, bisa
misalnya penghargaannya itu mendapatkan sertifikat, piala, uang, hanya fokus ke sananya saja. Itu adalah seorang anak atau seorang murid misalnya berharap dia pengen dapat juara 1 di kelasnya. Tentunya dia mendapat penghargaan kedua, dia tidak merasa puas diri sehingga merasa merasa kalau juara kedua itu gak bagus buat dia, hukuman buat dia, padahal sama-sama penghargaan. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke restitusi sekarang, Bapak Ibu. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih menghargai dirinya. Bapak Ibu, ternyata setelah saya mempelajari ini, saya baru sadar saya dan Bu Nur pernah menerapkan ini saat saya waktu itu menjadi wali kelas. Saya pernah menerapkan ini, ada kasus di anak saya di kelas dan kita gali dulu, kita pengen tahu apa sih ini masalahnya, padahal sebelumnya kita udah tahu, jadi pura-pura tidak tahu dulu di awal. Nanti lama-lama itu anak atau murid tersebut akan bicara perbedaan restitusi dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi untuk belajar bagaimana cara murid atau anak memperbaiki kesalahannya. Restitusi dapat memperbaiki hubungan. Restitusi juga bukan merupakan tawaran atau paksaan, karena tadi kita mendorong, mengarahkan murid untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Restitusi juga berfokus pada karakternya. Jadi kita akan melihat karakter ini anak bagaimana. Nanti akan terjawab terlihat dari proses restitusi tersebut. Restitusi bersifat menguatkan dan mencari solusi bersama lebih tepatnya, sehingga dapat mengembalikan kembali murid yang berbuat salah tersebut pada kelompoknya, dan tentunya dengan karakter yang baru, karakter yang terbentuk dari proses restitusi tersebut. Untuk melaksanakan restitusi, tentunya kita harus memiliki keyakinan kelas dulu nih Bapak Ibu. Jadi bisa bentuknya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah Di sini kita membahasnya dulu tentang keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat di awal tahun Bapak Ibu, untuk wali kelas ataupun untuk guru mapel. Guru mapel itu sebaiknya juga harus membuat keyakinan kelasnya, karena kita di SMP setiap guru kan beda-beda nih masuk di Bapak Ibu, tentunya mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Ternyata itu wajib, memang harus dibuat di awal supaya apa? Menjadi dasar kita, dalam melakukan restitusi nanti. Keyakinan kelas biasanya lebih rinci dan nyata sifatnya, berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan dilarang atau tidak boleh, itu kata-katanya menggunakan kata-kata positif, justru menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat
yang memancing murid atau anak untuk berperilaku positif. Hendaknya tidak terlalu banyak tetap sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Karena kalau kebanyakan murid kita pusing, gitu kita juga kadang lupa. Jadi sebaiknya keyakinan kelas itu dicetak dan dipasang di kelas gitu. Misalnya keyakinan kelas bersama Bu Yanti ini, sama Bu Rini ini, atau Bu Oni ini, gitu ya. Jadi anak-anak akan ingat kalau suatu waktu, ayo ingat gak nih keyakinan kelas kita apa? Gitu. Jadi anak-anak tinggal membaca keyakinan tersebut di dinding kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kegiatan pada waktu curah pendapat. Nah ini makanya di awal kita ajak bersama-sama murid-murid kita untuk membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini perlu ditinjau dari waktu ke waktu, karena itu sifatnya satu semester atau 3 bulan sekali bisa kita ubah tergantung murid-muridnya. Jika banyak yang sudah lupa atau tidak baik ini bisa diubah, gitu ya. Jadi sifatnya fleksibel. Nah, untuk melaksanakan institusi tadi tentunya ada 5 posisi kontrol dari Bapak dan Ibu gurunya di sini. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti dengan Bu Elda. Tapi di sini saya akan fokuskan pada kontrol dulu yang harus dimiliki, yaitu sebagai manajer. Ya, dari kelima ini ternyata posisi manajer ini yang paling bagus atau yang paling diharapkan ada di Bapak dan Ibu. Posisi kontrol manajer itu yang seperti apa? Nah, yang dapat mengarahkan, menuntut murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi bersama-sama nanti ya dengan langkah-langkah segitiga restitusi, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, memiliki keterampilan di posisi teman ataupun memantau. Ya, teman ataupun pemantau ini merupakan salah satu posisi kontrol di guru. Jadi ternyata manajer itu mencakup teman dan pemantau juga. Ya, sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya diri sendiri maupun kebutuhan orang lain. Ini bersama-sama memecahkan masalah ya dari segitiga restitusi nanti, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Tadi sudah ada posisi kontroler sebagai manajer. Kita juga sudah membuat keyakinan kelas, dan ini adalah yang terakhir langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ada 3 langkah yang harus dilakukan apabila kita mau menyelesaikan suatu permasalahan. Langkah namanya segitiga restitusi. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Maksudnya ini di sini kita tadi memancing anak ini tuh mau nggak mengakui kesalahannya, apa sih yang dilakukannya, gitu.
ya. Validasi tindakan yang salah. Alasan dia berbuat salah itu apa? Kenapa dia mau melakukan kesalahan tersebut? Kenapa? Alasan apa yang dilakukan sehingga dia melakukan kesalahan atau masalah ya. Dan yang ketiga adalah menanyakan lagi keyakinannya. Keyakinannya gimana yang sudah kita buat bersama di kelas. Jadi Bapak Ibu nanti kembalikan lagi ke anak-anak untuk solusinya. Dan mereka ingat tidak keyakinannya telah dibuat gitu. Ya, untuk langkah segitiga restitusi ini. Sebagai contoh, di sini saya menampilkan salah satu proses segitiga restitusi, praktik segitiga restitusi ya. Ada dua kasus di mana kasus tersebut sedikit berbeda, berisikan praktik segitiga restitusi. Ini pengertiannya tadi sudah sempat disampaikan. Kalau pengertian restitusi ini berdasarkan Diana Gosen, seorang pakar disiplin positif ya. Restitusi bukan sekedar hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Restitusi merupakan proses pemulihan yang berfokus pada untuk membantu murid belajar dari kesalahannya, menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan berkarakter. Ya, ini tadi langkahnya ya, ada 3. Menstabilkan identitas, biarkan anak-anak mengakui kesalahannya dulu. Ya, sih yang menjadi alasannya. Setelah itu tadi yang kedua kita cari validasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi lagi, setelah itu menanyakan keyakinannya. Untuk lebih jelasnya nanti ada sedikit potongan video ya, mari kita saksikan bersama-sama. Sebelumnya jika ada nama-nama yang disebutkan, berarti Bapak Ibu akan terkenal setelah ini. Ya. Kamu mau pulang? Ada keperluan apa? Ya sih, sudah berdasarkan dari tapi juga mau ya dengan cerita dari kamu ada apa? Iya Bu, tadi sebenarnya saya mau menambahkan saja belajar Bu. Di sini saya sedang mempraktikkan langkah yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas gitu ya. Menstabilkan identitas. Saya pura-pura nggak tahu tuh kalau si Amar ini ada masalah gitu. Ternyata dia tadi merasa bersalah menemui saya tiba-tiba sebagai ibaratnya di sini sebagai wali kelasnya gitu ya. Jadi kita cari dulu, pura-pura nggak tahu dulu ini anak kenapa sih gitu. Tapi kalau misalnya diri anaknya nggak sadar harus kesalahannya ya, kita harus memanggil anaknya tetap ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tidak juga komentarnya saat dan pelajaran berlangsung tanpa izin dari BRI Ibu. Alhamdulillah, Ibu senang memang sudah tahu ya kalau itu salah dan mengakui kesalahan kamu. Ibu juga pernah kok berbuat salah, akan tetapi yang penting kita menyadari dan mau dengan jujur mengakui kesalahannya. Ya, di sini langkah yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah. Ternyata Amar mengakui kesalahannya, tapi dengan mengakui kesalahannya bukan berarti kita menjudge kalau ya itu kamu tahu kamu salah gitu. Bahasanya juga masih bahasa halus gitu, asik. Ini nih Bu Erti, Bu Windy, halus-halus banget ini pasti menyelesaikan masalahnya ya. Bu Sarah apalagi, aduh saya harus banyak belajar nih ya. Kita lanjutkan. Bagus. Tetap pertahankan ya sikap jujur ini meskipun kita salah, tapi kita dengan berani mengakui kalau kita salah ya. Kejujuran itu sikap yang berani. Memang siap dan percaya alhamdulillah saya sudah dibuat bersama dengan kelas di awal pelajaran saat kenaikan kelas kembali.
sedikit ya Bapak Ibu, di sini tadi langkah yang ketiga. Setelah Amar mengakui kesalahannya, kita kembalikan lagi keyakinan kelas, terutama yang tadi sudah dibuat di awal tahun tersebut. Ternyata Amar ingat nih dari kesalahan tersebut, dia ingat ternyata ada dia akan memperbaikinya dengan tadi mensetorkan hafalan, terus meminta maaf, sama satu lagi yang jelas dia akan menulis surat pernyataan kalau dia tidak akan melakukannya lagi. Sebisa mungkin bukan kita yang menentukan Bapak Ibu, tapi dari diri anaknya sendiri. Tapi kalau kita bantu, kita arahkan apa yang dapat mereka lakukan. Baik, semua hal tersebut keluar dari anak Amar sendiri ya. Silakan melakukan hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang sudah Amar lakukan, ya. Dan semoga Amar selalu ingat keyakinan kelas kita dan percaya serta melakukannya dalam kalau berada di kelas maupun di lingkungan sekolah. Baik, Bu Amar tidak akan melakukannya lagi. Baik, ya. Ibu akan memberikan dari kamu setelah kamu sudah bertemu Yani dan sudah menentukan hafalan, ya. Baik, Bu. Saya sudah mendengar. Sudah minta maaf? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Tapi Ibu akan kembalikan HP-nya ya, tapi sesuai dengan surat pernyataan yang tadi Amar buat, tidak akan melakukannya lagi. Oke? Silakan diambil dan Amar boleh pulang. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Lagi, oke. Kita pancing anak-anak, kita arahkan supaya anak-anak dapat mencari solusinya atas masalahnya sendiri, seperti itu. Ya, jadi kalian sudah sadar ya kalau hal-hal tersebut salah? Ya, alhamdulillah, kalian sadar dan mau segera memperbaiki ya. Ibu tunggu kalian sehat ketemu ini, minta maaf lagi dan berbeda dengan sekalian. Kalau teman-teman ke kelas saya silakan boleh waktu sudah waktunya gantian jam ya masuk ya. Jadi kalau baru bunyi masih masuk ke kelas ya. Kebetulan bunyi ada di luar buku. Silakan ya setelah ini kalian langsung ke dalam bunyi juga sudah ceritakan semuanya dari ibu dan insyaallah ini dikonfirmasi dari bunyi kalau masalah ini sudah clear. Oke ya. Silakan kita bunyi untuk sehat bersama. Tanggapan murid setelah melaksanakan segitiga restitusi ini, mereka ternyata setelah melakukan kesalahan tersebut kita diminta mencari solusi sendiri ya Bu gitu. Sebenarnya bukan kamu diminta oleh gurunya, tapi bersama-sama kita menghasilkan atau membuat apa sih solusinya ya, solusi bersama ya dari tadi dengan di awal pengakuan kesalahannya dulu. Setelah itu kita meyakinkan kalau kesalahan tersebut bukan dia saja, bukan mereka saja yang pernah berbuat kesalahan, intinya seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya tentang pengaruh budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Tadi ya diawali dengan teori kontrol, terus hukuman, apalagi hukuman, penghargaan dan restitusi. Setelah itu praktik segitiga restitusi. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan atau di-share Bapak Ibu? Atau ada yang mau bercerita ternyata saya sudah pernah nih Bu Lina melakukan langkah segitiga restitusi ini gitu. Kayak seperti tadi, saya ternyata pernah loh sebelum belajar ini saya pernah ternyata melakukan, saya dengan Bu Nur yang waktu itu pernah melakukan langkah ini gitu, sehingga si anak mengakui kesalahannya dan mau berubah supaya dapat kembali ke kelompoknya tadi masing-masing. Ada Bapak Ibu? Ya, nanti bisa disambung ya di materi yang lebih dalam lagi, kan nanti akan dibahas lebih dalam lagi mengenai segitiga restitusi di materi yang kedua. Terima kasih.
atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu semua, sudah mendengarkan dan banyak sekali sharing saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar dari kelas 8. Tadi saya mempraktikkan penyelesaian masalah dengan menggunakan alur segitiga restitusi. Saya menjadi lebih paham bahwa saya bisa mencari solusi dan masalah yang sudah saya langgar. Hal ini menjadi pelajaran yang berharga untuk saya. Terima kasih kepada Bu Dina sudah melibatkan saya dalam video ini. Setelah kami mengikuti pembuatan video penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, kami menjadi paham bahwa kami harus jujur dalam mengakui kesalahan. Kami juga paham bahwa mengakui kesalahan itu penting, tentunya dengan bantuan dan arahan dari guru. Terima kasih Bu Dina sudah melibatkan kami dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmalia dari Sektor Narkoba. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya pada kegiatan hari ini. Yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini itu adalah satu, kita dapat mengatasi masalah tanpa masalah lain. Misalkan seperti ini, pada saat peserta didik melakukan kesalahan, itu kita memberikan solusi yang tidak menimbulkan masalah lainnya, seperti mereka merasa tertekan atau bahkan mereka menendam kepada si gurunya tersebut. Kedepannya saya dalam mengatasi masalah atau memecahkan masalah, yang pertama akan saya lihat dulu kebutuhan dasar yang dibutuhkan tadi, kemudian mencari solusi bersama-sama dan melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.